walafiat. Tetap semangat belajar daring dari rumah, bimbingan dengan ayah dan bunda. Anak-anak ibu jangan lupa jaga kesehatan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bila berada di kerumunan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui alat dan bahan dalam membuat gambar. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan ruas garis pada bangun ruang. Nah, anak-anak ibu, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakannya bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman itu tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, ayo mengamati. Dengarkanlah temanmu membaca teks percakapan berikut. Yang pertama, itu Dayu. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Begitulah percakapannya. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Nah, tugas ini dibuat di buku Latihan Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, nak. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di sini ada 3 kata. Yang pertama indah, nyaman, dan rindang. Nah, anak-anak ibu, indah maknanya apa ya? Nah, makna indah adalah bagus dipandang mata. Kemudian kita beri garis dari kata indah menuju bagus dipandang mata. Nah, selanjutnya di sana ada kata nyaman. Nyaman artinya apa ya? Nah, nyaman itu segar dan sejuk. Kemudian nyaman diberi arah garisnya ke segar dan sejuk. Nah, selanjutnya kata yang ketiga di sana ada rindang. Rindang maknanya banyak cabang, ranting, dan kayu. Kemudian dari rindang kita beri garis ke banyak cabang, ranting, dan kayu. Nah, anak-anak ibu sudah paham dengan kata-kata sulit tersebut? Bagus anak-anak ibu. Nah, selanjutnya dengarkanlah ibu, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan.
Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Anak-anak ibu, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Bagaimana ciri tempat bermain yang bersih? Coba perhatikan dulu gambarnya, nak. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Coba perhatikan lagi. Nah, di sana ada ayunan, perosotan, dan tangga yang balok. Nah, ciri-ciri bermain tempat bersih. Yang pertama, tempat tersebut terhindar dari sampah. Jadi, yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Coba perhatikan gambar di atas, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, yang kedua apa lagi, nak? Nah, tempat itu tertata dengan rapi, disusun dengan rapi, tidak berserakan antara ayunan dan perosotan tidak terlalu berdekatan sehingga ada jaraknya. Nah, yang ketiga, di sana tidak menjadi sarang penyakit. Bagus, sekarang anak-anak ibu sudah paham kan ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat gambar 2 dimensi. Contoh gambar 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah lukisan. Yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah lukisan. Nah, anak-anak ibu sudah tahu apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar dan lukisan? Jika belum tahu, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada alat dan bahan seperti yang pertama itu ada gambar pensil, penggaris, peruncing. Nah, di bawahnya itu ada krayon, cat air, dan buku gambar. Nah, pasti anak-anak ibu setiap menggambar menggunakan alat-alat tersebut kan? Sekarang tugas anak-anak ibu adalah menjelaskan masing-masing alat dan bahan pada gambar tersebut. Nah, tugas ini dibuat di buku latihan SBDP. Selamat mengerjakan, nak. Nah, anak-anak ibu, ayo berlatih. Coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh yang dibuat oleh si Dayu. Nah, Dayu membuat tangga yang dari susunan kubus. Mereka kalau kubus-kubus itu disusun ya, nak, bertingkat-tingkat bisa menjadi tangga. Nah, itu di tangganya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah anak-anak ibu perhatikan gambar Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, anak-anak ibu, coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Nah, di sini ada contoh kubus ya, nak ya. Di sana ada garis atau sisi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu disebut ruas garis. Kalau kita belajar di bangun datar itu disebut sisi, kalau dibangun ruang itu disebut ruas garis. Jadi kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, ruas garis BC, ruas garis CD, ruas garis AD, ruas garis EF, ruas garis FG, ruas garis GH, ruas garis EH, ruas garis AE, luas garis BF, luas garis CG, dan luas garis DH. Nah, tahukah anak-anak ibu ruas garis tersebut? Selanjutnya, ayo berlatih.
Tentukanlah ruas garis pada bangun ruang berikut. Nah, di sini ada 5 contoh bangun ruang. Anak-anak ibu dibuat gambarnya, buat ruas-ruas garisnya. Tugas ini dibuat di buku latihan matematika. Selamat mengerjakan, Nak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.